Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ragib Isfahani, selaku konselor yang insya Allah akan menemani Akang kurang lebih sekitar 15-30 menit ke depan. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah Akang keberatan atau tidak? Buat saat ini alhamdulillah tidak keberatan. Tidak keberatan? Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, berarti kalau dalam masalah waktu, Akang hari ini memang kosong ya, atau lagi luang-luangnya gitu ya, sehingga aman gitu ya untuk melaksanakan konseling 15-30 menit pada hari ini gitu ya. Iya. Ingin bertanya lagi nih Kang, kabarnya nih Kang hari ini gimana? Soal kabar hari ini, alhamdulillah akan sedang good mood, Good mood? sedang baik-baik saja. Alhamdulillah, berarti lagi di dalam fase mood yang baik ya, bukan bad mood ya, tapi tadi good mood kata Akang tuh. Kan biasanya ada orang tuh sehari-hari bad mood terus, tapi ini sekarang lagi good mood ya, alhamdulillah. Walaupun memang yang namanya mood seseorang tuh naik turun ya Kang, kadang naik, kadang turun. Tapi hari ini alhamdulillah Akang lagi di dalam posisi good mood gitu ya, atau mood yang baik gitu. Ya. Nah, kemudian itu hanya sebuah ketakutan kan ya? Iya, hanya kata. Ya, hanya sebuah ketakutan. Jadi tadi kan Akang menyebutkan bahwa takut gak punya tujuan, kemudian takut nilainya jelek banget gitu ya, kemudian takut yang lainnya lah gitu ya. Tetapi kan nyatanya hal tersebut memang belum benar-benar terjadi gitu ya terhadap diri Akang gitu, belum terlalu dirasakan. Tetapi hal tersebut menjadi suatu ketakutan karena memang Akang berlebihan gitu dalam memikirkan hal-hal yang Akang takuti itu gitu ya. Iya. Nah, kan seringkali kadang pikiran gitu yang menghantui kita sehingga kita seolah-olah tidak bisa menghadapi permasalahan yang kita lalui gitu. Iya. Nah, kira-kira nih saya ingin nanya nih, menurut Akang gitu, apakah adil bagi Akang jika energi hari ini habis hanya untuk mencemaskan sesuatu yang mutlak berada di tangan Allah? Kira-kira kata Akang itu sayang nggak? Sayang banget sih menurut aku. Sayang ya. Karena itu emang udah ditakdirkan oleh Allah ya. Ya. Yang mana dengan usaha saja belum tentu bisa, apalagi hanya dengan perasaan gitu. Ya. Apalagi hanya dengan merenguk-renguk saja, mencemas-cemas saja tanpa ada aksi. Dengan aksi aja belum tentu, apalagi cemas saja gitu menurut aku. Ya. Jadi memang perlu yakin ya terhadap Allah bahwasannya memang segala macam masalah yang kita hadapi saat ini gitu ya, tentu pastinya Allah akan memberikan jalan keluar kan ya Kang ya. Iya. Ada kan dalam salah satu ayat dijelaskan bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, bahwasannya Allah tidak akan memberikan gitu ya kepada hambanya itu la yukallifu nafsan, kepada hambanya kesulitan gitu ya, illa wus'aha, kecuali sesuai kemampuan hambanya. Jadi Allah tuh memang memberikan kesulitan, memberikan cobaan kepada hambanya, itu tuh pasti memang dapat dilalui oleh hambanya tersebut gitu ya, yang artinya bisa dikatakan yang tertakar tidak akan tertukar gitu. Jadi memang benar-benar ada porsinya masing-masing gitu ya. Jadi memang tadi alhamdulillah Akang sendiri menyebutkan bahwasannya Akang yakin gitu ya akan takdir Allah gitu ya. Ya. Dan tidak ingin mencemaskan sesuatu yang membuat energi Akang ini habis gitu ke depannya kan, nggak mau ya. Iya. Tadi ya. Nah, kemudian berikutnya nih Kang, bagaimana kalau kita balik sudut pandangnya gitu? Tugas kita adalah berusaha maksimal hari ini, lalu menyusun target harian gitu ya yang realistis. Sisanya kita serahkan lewat tawakal. Nah, bagaimana pendapat Jakwan gitu? Pendapat Akang gitu gimana? Kalau misalkan kan tadi tuh Akang tuh merasa deg-degan, kewalahan dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu saran barangkali ya kalau boleh.
Oke, boleh Bang. Nah, itu gimana gitu kalau misalkan tugas yang memang Akang tadi pikirkan gitu ya, masalah-masalah yang Akang tadi pusingkan gitu ya, seperti ketakutan ataupun kecemasan-kecemasan yang ada tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan berusaha gitu maksimal pada hari ini untuk menyusun target harian gitu yang realistis gitu. Dan sisanya serahkan kepada Allah gitu. Jadi di sini Akang ikhtiarnya membuat target harian agar tujuan Akang yang tadi Akang bingung gitu ya Ya. mau kemana. Nah di sini Akang coba temukan dulu gitu. Tujuannya coba Akang temukan dulu. Kemudian cita-citanya coba Akang temukan dulu. Terus Akang di situ ngebuat suatu planning ataupun target tertentu gitu ya. Nah udah membuat target, kemudian nantinya target tersebut senantiasa sama Akang melaksanakan di setiap harinya. Masalah terjadi atau tidak terjadi itu gimana Allah gitu, gimana takdir Allah, itu masalah tawakal gitu, kita serahkan kepada Allah saja gitu. Nah itu kalau misalkan dari saran yang memang saya berikan kepada Akang, tapi terserah barangkali kalau Akang memiliki saran lain, pendapat Akang bagaimana gitu terkait saran saya tadi. Kalau mendengar pendapat Akang, kalau mendengar saran dari Akang ya, Ya. sesuai dengan pendapat Akang, sesuai banget. Sesuai banget gitu Iya. ya, alhamdulillah kalau begitu. Dari membuat target, bertawakal, itu sangat-sangat suatu solusi lah yang paling pas buat Akang gitu, jalan keluar. Ya cuman gitu biasa Akang suka kadang ya yang namanya bad mood gitu ya. Ya, Biasanya suka lupa soal target gitu atau tawakal tuh lupa tawakal, lupa target, lupa segala-galanya gitu. Nah, itu berarti menjadi suatu reminder ya Kang ya, Iya. ataupun menjadi suatu renungan bahwasannya memang kedepannya kita perlu lah untuk senantiasa tawakal, kemudian mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kita gitu ya. Tapi itu semua memang dikembalikan lagi kepada Akang, karena Akang ya akan memang akan menjalani gitu ya terhadap aktivitas Akang ke depannya gitu ya. Nah, berarti tadi kurang lebih begitu, karena memang pasti ada beberapa tantangan ya. Iya. Tapi saya yakin Kang, tantangan-tantangan seperti lupa, kemudian masalah tawakal, pasti Akang bisa menghadapinya. Pasti Akang bisa menjadi pribadi yang disiplin, membuat target, membuat planning, dan juga pasti bisa menjadi pribadi yang tawakal. Saya yakin itu, saya pastikan itu kepada Akang. Pasti Akang bisa, saya yakin. Amin. Nah, kemudian ada berikutnya di sini saya ingin memberikan suatu reminder barangkali ya Kang ya, suatu pengingat gitu ya, bahwasannya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya masa depanmu itu tuh dijamin oleh Allah gitu. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah lah kamu itu akan tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi, hanya dengan akan mengingat Allah tatmainnul qulub, maka hati Akang, perasaan Akang akan lebih tenang gitu. Nah, itu menjadi suatu reminder barangkali ya Kang ya, ketika memang Akang bisa mengimplementasikan, kemudian merenungi terhadap ayat surat Ar-Ra'd ayat 28 tersebut, bahwasanya tadi ala bidzikrillahi, sungguhnya dengan mengingat Allah maka akan membuat hati ini tenang. Nah, dengan Akang bisa merenungi ayat tersebut, saya yakin Akang akan menjadi pribadi yang memang lebih tawakal, karena akan senantiasa mengingat Allah Kang. Nah, jadi di situ ntar Akang akan menyadari bahwa masa depan Akang itu dijamin oleh Allah. Kalau misalkan memang Akang bisa merenungi dan meyakini, kemudian dapat mengimplementasikan terhadap ayat Al-Quran ini gitu Kang. Nah, karena memang ketika kita mengingat Allah, sejatinya di situ kita mendapatkan suatu ketentraman hati
Yang mana zikir ini memang punya beberapa macam jalan ya Kang ya. Iya, iya. Nah, kira-kira pendapat Akang gimana gitu terkait hal tersebut? Terkait berzikir. Iya, berzikir bisa menenangkan hati Akang terhadap masalah-masalah Akang. Kiranya itu efektif tidak bagi Akang? Menurut Akang tuh, Akang sangat setuju dengan Setuju. berzikir tuh. Karena memang Akang juga suka diajarin nih di pesantren. Ya. Bahwasannya zikir itu adalah salah satu senjata atau kunci ketika kita bertemu dengan suatu kehalutan, suatu keresahan. Dengan zikir ya bisa menenangkan hati begitu. Bisa menenangkan hati ya. Tapi baik ke masalah tadi, ketika saya zikir kadang ya ketika misalnya saya punya masalah besar, kadang ketika zikir yang saya baca ya kadang tidak mempan, padahal saya sudah baca atau artinya tapi tidak menghayati ya, biasa mungkin stres ya. Oke, berarti yang saya tangkap terkait surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, yaitu ala bidzikri tatma'innul qulub, sungguhnya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah maka akan menenangkan hati. Bagi sudut pandang Akang gitu ya, Akang setuju gitu terkait ayat tersebut karena memang relate gitu ya dalam kehidupan, bahwa kalau ketika kita berzikir maka kita senantiasa biasanya mendapatkan suatu ketenangan yang tidak dapat kita jelaskan gitu, bagaimana ketenangan tersebut gitu ya. Walaupun tadi memang ada beberapa tantangan yang Akang rasakan, bahwa ya ketika masalahnya memang berat, ternyata ketika berzikir sulit gitu ya untuk terlepas gitu ya dari masalah cemas tersebut gitu ya, walaupun sudah berzikir gitu ya. Nah, tapi setidaknya yang saya tangkap bahwa ketika Akang berzikir tadi itu dijelaskan bahwa Akang tuh merasa ada lah ya, bisa dikatakan mungkin sedikit rasa tenang yang didapat gitu ya ketika mendapatkan suatu permasalahan ataupun kecemasan. Artinya memang ada ya perasaan tenang gitu ya, yang memang tidak bisa dijelaskan gitu ya, walaupun memang ketika masalahnya berat tadi ada tidak bisa tenang sepenuhnya gitu, masih ada rasa cemas gitu ya. Itu wajar karena memang ada masalah yang memang sulit kita pecahkan biasanya ya. Nah, sehingga memang tidak bisa hanya diselesaikan dengan zikir barangkali. Nah, tapi ada suatu ketenangan yang didapat, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya ada ini, Kang, soal gejala fisik dan sulit rileks yang tadi Akang paparkan gitu ya pada aspek yang pertama. Nah, karena Akang ini tadi bercerita sering merasa tegang, kemudian sulit rileks kan ya Kang ya? Iya, benar. Nah, dan mengalami gejala fisik saat cemas, jantung berdebar-debar terutama di area dada. Tadi Akang menjelaskan seperti itu. Nah, di sini saya gitu sama konselor ingin coba gitu melatih Akang melalui teknik relaksasi. Relaksasi dan manajemen stres, insya Allah bisa setidaknya membuat Akang lebih tenang, lebih enjoy gitu ya terhadap masalah yang sekarang Akang hadapi hari ini. Nah, barangkali boleh coba Akang posisikan duduk dengan tegak namun tetap santai gitu. Duduk tegak tapi nyaman gitu, gimana Akang mau sambil agak gini gitu ya, kemudian tapi agak tegak dikit lah gitu ya, barangkali boleh. Kemudian coba boleh Akang tarik napas dalam-dalam, jadi hitungan 1, 2, 3 tarik, kemudian tahan 1, 2, 3 keluar, boleh? Oh, bisa. Coba ya, coba tarik napas dulu ya. 1, 2, 3 tarik, 1, 2, 3 keluar. 1, 2, 3 tarik, 1, 2, 3 keluar. 1, 2, 3 tarik, 1, 2, 3 keluar. Oke, hembuskannya diperlahan ya. Kemudian dalam hati coba sekarang Akang pejamkan mata Akang, kemudian tenangkan diri Akang, rilekskan diri Akang. Kemudian sekarang coba bayangkan Akang
mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, "Ya Allah, hamba pasrahkan masa depan hamba kepadamu ya Allah." Rasakan Allah menyaksikan dan melindungi Akang. Coba rasakan hal tersebut Akang. Kemudian ya Allah, hamba benar-benar pasrahkan masa depan hamba kepadamu ya Allah. Segala macam permasalahan hamba, segala macam kebingungan hamba pasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Engkaulah Maha pemberi petunjuk, Engkaulah Maha pemberi kemudahan terhadap diri hamba ya Allah. Sekarang boleh Akang buka matanya. Nah, kiranya sekarang bagaimana rasanya pikiran dan fisik Akang, apakah lebih rileks dan tenang? Kalau saat sekarang soal perasaan nanti akan lebih rileks daripada yang tadi. Jadi lebih rileks ya. Alhamdulillah relaksasi ini lumayan. Lumayan Ngaruh ya? Akang. Ngaruh alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin walaupun tidak sepenuhnya terasa, tapi ada rasa ketenangan ya setidaknya yang memang bisa Akang hari ini dapat gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian nih Kang, sini saya juga ingin menanyakan terkait, nah setelah tadi kita mempraktikkan relaksasi gini Kang, yang tadi tarik napas, kemudian akan menjamkan mata dan berdoa ya kepada Allah, dan membayangkan seolah-olah memang Allah lah yang akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang kita miliki saat ini gitu ya. Setelah akan memang benar-benar yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya bagaimana gitu perubahan yang akan rasakan pada tubuh dan pikiran Akang saat ini? Ketika sudah melakukan relaksasi tadi. Ya, setelah melakukan relaksasi tadi gimana rasanya? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah. Oh, soal fisik Akang, perasaan Akang lebih hampang, lebih ringan daripada tadi gitu. Oh, Kalau iya. tadi itu terasa berat gitu lah. Tadi terasa berat ya. Baik di dada, baik di perasaan, di hati, segala-galanya pokoknya. Dan sekarang alhamdulillah melalui relaksasi tadi terasa lebih enjoy gitu, lebih relax, tenang, Alhamdulillah. santai. Berarti lebih tenang ya. Ya. Secara lebih detailnya berarti hari saat ini setelah melaksanakan relaksasi, Akang tuh lebih tenang, lebih enjoy, relax gitu ya. Iya. Udah lumayan lah ya, alhamdulillah. Nah, kemudian nih, kira-kira apa gitu kesimpulan penting yang menurut Akang dapatkan dari hasil ngobrol kita saat ini? Kalau kesimpulan Akang tuh, Ya. suatu permasalahan itu akan terselesaikan, akan terbereskan gitu masalah tersebut adalah dengan satu kuncinya yaitu tenang. Yang mana tenang tersebut kita bisa dapatkan dari sesuai yang Akang berikan tadi, tekniknya refleksi. Yang mana refleksi tersebut menghasilkan suatu ketenangan lah dalam diri kita. Alhamdulillah. Yang mana dengan tenang itu, dengan atas izin Allah, kita itu bisa berpikir lebih bijaksana, lebih cemerlang. Karena kalau kita sedang cemas dan lain sebagainya, kita ya harus oper-oper gitu, tenaga kita nggak bisa memaksimalkan pemikiran kita karena kita mikirin cemas, khawatir, keluh kesah dan sebagainya. Tapi kalau ketika kita moodnya baik karena sudah tenang, refleksi yang seperti yang aku sebutkan tadi, kita bisa lebih berpikir maksimal gitu ke depannya. Alhamdulillah. Begitu. Jadi memang ketenangan adalah kunci gitu ya. Jadi memang dengan adanya ketenangan kita bisa lebih terhindar dari stres, kemudian dari kebingungan, kemudian dari kekeliruan gitu ya. Karena tadi Akang menyebutkan yang Akang rasakan gitu ya. Ketika Akang tenang, maka pikiran tuh jadi lebih jernih gitu ya. Jadi lebih enjoy, kemudian lebih enak lah berpikir gitu ya, ketimbang ketika lagi cemas. Kadang kalau lagi cemas mah kan suka tanpa berpikir panjang gitu ya. Tapi kalau ketika tenang, pikiran tuh bisa lebih digunakan ternyata ya. Kesimpulannya begitu tadi yang memang saya tangkap gitu dari Akang. Nah, di sini Kang, sini saya ada beberapa
PR barangkali ya, nggak apa-apa Kang. Oh, boleh besar. Ataupun barangkali tugas yang memang saya rasa perlu Akang implementasikan ketika selesai dari konseling pada hari ini. Nah di sini sesuai dengan rencana kita gitu Kang, untuk memperkuat tawakal dan manajemen stres gitu. Nah di sini mari kita buat gitu target harian yang realistis gitu. Setiap kali Akang mulai merasa tegang ataupun cemas akan masa depan, nah kira-kira Akang mau nggak gitu berkomitmen untuk langsung mengambil jeda melakukan teknik pernapasan dzikir tadi gitu, dan membaca beberapa ayat penenang yang memang bisa Akang baca gitu tadi. Seperti tadi surat Ar-Ra'd, barangkali ala bidzikri tatma'innul qulub. Kemudian percaya bahwasannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan masalah kepada hambanya di luar kapasitas hambanya gitu ya. Ataupun tadi dengan zikir tadi gitu. Nah kiranya ketiga metode tadi bisa Akang terapkan nggak ketika Akang stres nantinya? Kalau soal bisa, akan mau coba dulu, tapi pasti bisa sih orang. Insya Allah bisa ya. Karena mau nggak mau pasti dibutuhkan gitulah. Pasti dibutuhkan ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah di sini Akang memang alhamdulillah telah saya berikan bukan tugas rumah ya ini, tapi senjata ya. Saya menyebutnya senjata. Jadi ketika Akang merasakan suatu stres atau kepanikan, kecemasan, maka di situ ketika Akang dalam posisi tersebut, Akang bisa menggunakan senjata tadi. Bisa mengingat ayat Allah ya, yang bisa menenangkan gitu ya, memotivasi diri ini. Kemudian tadi juga bisa mengingat terhadap zikir gitu ya. Iya. Yang pernapasan tadi bisa diimplementasikan. Nah insya Allah kita akan monitoring lagi barangkali Kang, bagaimana perkembangan Akang ke depannya gitu ya. Oke. Ketika nanti berada di sesi konseling berikutnya, saya harap semoga Akang ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih sehat. Kemudian Akang juga dapat menjadi pribadi yang tidak cemas ya, tidak mudah cemas gitu. Tapi benar-benar tadi kuat, berani, dan juga bisa menjadi pribadi yang tidak stres, tidak mudah stres. Jadi menghadapi apa-apa tidak stres ya, tapi tenang gitu ya, bisa menjadi pribadi yang tenang juga ya. Saya pastikan hal itu, semoga Akang bisa menjadi hal pribadi yang seperti itu gitu. Amin. Amin. Nah barangkali mungkin cukup ya Kang sesi konseling yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Kembali lagi semoga Akang bisa menjalankan berbagai macam tugas yang memang saya berikan, agar Akang memang dapat merasakan dampaknya langsung gitu. Walaupun hari ini alhamdulillah sudah dilaksanakan ya, sudah terasa, tapi nanti bisa dilaksanakan oleh Akang secara mandiri gitu barangkali. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kang, karena telah mau mengikuti konseling pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana mengganggu waktunya. Barangkali mungkin cukup. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau melanjutkan aktivitas, dipersilakan. Kebetulan ya kan juga mau lanjut ini, ada sesuatu lah. Oh iya, boleh. Yuk, duluan. Ya siap. Makasih ya Kang. Yuk. Alhamdulillah.